Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para teman, Bapak Ibu pemirsa di seluruh Indonesia. Ini ada gonjang-ganjing sebenarnya ya. Mungkin teman-teman yang tidak menyimak tidak tahu. Kemarin itu ya belum lama ini itu ada beberapa pengurus ya, yaitu Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat se-Indonesia yang saya dengar ada 30 lebih menandatangani surat penolakan ya, terhadap hasil rapat Majelis Syuro pada tanggal 16 2025, dan ini tentunya mengagetkan kita semua. Tapi sebelumnya sebenarnya saya sudah menerima banyak kiriman melalui WA, melalui direct message, melalui media sosial, dan itu mulai awal sudah banyak sekali informasi-informasi yang nadanya adalah keberatan terhadap kepemimpinan Ketua Umum ya Partai Umat, Mas Ridho Rahmadi, tetapi saya tidak tahu persis apa yang terjadi di daerah. Hanya saja kemarin puncaknya itu mereka berkumpul di sebuah kafe di dekat Menteng Huis di Jalan Raya Cikini. Mereka menyatakan menolak keputusan rapat Majelis Syuro, yang mana dalam salah satu putusannya adalah mengangkat kembali Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum, dan ini tentu mengagetkan kita semua karena kita ini dipimpin oleh Pak Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro. Ternyata perjalanannya tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu di sini hadir pada podcast hari ini ada Pak Gamari Sutrisno, ada Pak Irman Kadir, ada Pak Muhajir Sodrudin. Mereka ini adalah pelaku sejarah, saksi sejarah berdirinya Partai Umat. Dari 4 tahun lalu sampai hari ini mereka mengikuti perkembangan Partai Umat dari awal sampai akhir. Oleh karena itu saya pengen sekali berbincang dengan mereka apa yang sesungguhnya terjadi. Pertama saya ingin bertanya pada Pak Muhajir. Saya ingin Anda cerita awal berdirinya partai ini sebenarnya seperti apa, misinya seperti apa, lalu langkah-langkahnya seperti apa. Kami ingin tahu biar daerah juga mendengarkan dan ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya, terima kasih Mas Mustafa Nahra, Mas Gamari, Mas Herman. Hari ini, sore ini, kita bisa bersilaturahim setelah beberapa lama kita tidak bertemu bersama di DPP. Partai Umat itu lahir dari diskusi panjang setelah Partai Amanat Nasional melaksanakan kongresnya di Sulawesi Tenggara. Jadi berharap adanya partai baru yang betul-betul baru, yang didirikan sejak awal, dan orang-orang yang hadir di sana adalah betul-betul yang diharapkan untuk dapat mengisi kekosongan politik. Maaf, tapi saya mau tanya ya. Ya. Yang inisiasi ya rapat panjang itu siapa pertama kali? Nah, awalnya itu adalah yang saya dengar awalnya itu adalah Mas Putrajaya, Mas Agung Mozin. Mengadakan beberapa rapat bersama Mas Chandra Tirta Wijaya. Jadi saya termasuk beberapa kali diundang di rapat tersebut, tetapi saya katakan bahwa jika ingin mendirikan sebuah partai dan menghadirkan Pak Amin ataupun Mas Hanafi juga, maka saya sampaikan saya belum bisa bergabung sebelum Pak Amin menyatakan atau meminta kami untuk bisa bergabung, karena mendirikan partai secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada apakah betul Pak Amin ingin mendirikan partai. Nah, lanjut pada saat saya lagi sedang tugas waktu itu di Yogyakarta, lagi ada pekerjaan lain di kantor, saya mendapatkan telepon dari ajudannya Pak Amin dan meminta hadir di Pandean Sari waktu itu di Yogyakarta di rumah Pak Amin. Di sana sudah ada Mas Putrajaya, ada Mas Chandra Tirta Wijaya, ada Mas Agung Mozin, dan selanjutnya Pak Amin menyampaikan ada juga di sana Mas Hanafi, ada juga Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah waktu itu sedang bersilaturahim ke rumah Pak Amin. Jadi dari diskusi tersebut lahirlah Partai Umat itu gitu. Dan selanjutnya beberapa kali rapat, saya, Pak Gamari, Pak Putrajaya, Pak Herman Kadir, selanjutnya Mas Dwi, Ketua Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya itu Pak Usambu. Pak Sambo membuatlah anggaran dasar itu. Jadi kita sudah berkali-kali rapat, kita cari semua partai politik yang ada di Indonesia, kita buka anggaran dasar partainya. Kita cari apa hal yang paling pas, paling cukup, mumpuni untuk membuat partai yang kira-kira kedepannya itu betul-betul menjadi partai
partai yang diharapkan dan dicintai rakyat gitu. Kira-kira seperti Kira-kira itu. berbeda dengan berbeda partai yang dari sebelum-sebelumnya ada gitu. Termasuk adalah peran daripada Majelis Syuro di dalamnya gitu. Oke. Saya berulang kali dalam debat-debat atau diskusi-diskusi pendirian partai ini dalam anggaran dasar kita buat supaya tidak ada celah lagi orang ingin merusak partai ini. Jadi platformnya Pak Amin langsung yang membuatnya dari hasil sholat malamnya untuk keluarlah kalimat tagline partai itu adalah melawan kezaliman menegakkan keadilan. Jadi ADART itu dari awal dibuat untuk mencegah orang-orang yang ingin merusak partai umat. Betul. Jadi seperti itu Mas. Jadi kewenangan Majelis Syuro yang sebegitu besarnya sebagai wakil Allah di muka bumi untuk orang-orang yang mempunyai syahwat politik yang terlalu tinggi melupakan urusan akhirat karena ini namanya partai Islam. Nah, termasuk saya di dalamnya, dalam sejarah saya sudah sampaikan waktu itu bahwa pada saat di awal pun Pak Amin meminta saya bergabung, saya sudah sampaikan sejak awal bahwa saya bisa bantu Bapak kalau partai ini menjadi partai Islam. Kedua, saya akan infakkan waktu dan tenaga saya sampai partai ini menjadi peserta pemilu. Dan saya harap partai ini namanya adalah partai umat, maka milik umat. Tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Sesuai namanya. Ya, sesuai namanya, sesuai harapan umat, memenuhi harapan umat. Dan Pak Amin sangat yakin sekali bahwa partai ini menjadi partai yang akan melawan kezaliman menegakkan keadilan. Hanya segelintir orang, sedikit orang yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam waktu itu pemerintahan juga sangat keras dan rakyat merasa banyak dijalimi di kanan kiri sehingga partai umat ini dinantikan banyak orang gitu hadirnya. Dalam waktu hanya 3 bulan partai ini menjadi badan hukum politik dan itu bukan pekerjaan mudah karena berdasarkan undang-undang partai politik kalau mau mengikuti pemilu di 2024 maka partai ini harus didaftarkan dan menjadi badan hukum dengan jangka waktu yang sudah dipenuhi. Alhamdulillah partai ini bisa memenuhi itu semua menjadi badan hukum. Setelah menjadi badan hukum partai ini melakukan verifikasi. Sebentar, pada waktu berbadan hukum Anda ditunjuk sebagai apa? Sekjen partai. Sekjen, Ya. ketumnya Pak Marito. Jadi saya agak antik ini Mas. Coba gimana? Jadi kalau diturut belakang, belum ada ketum sekjennya sudah ada. Sudah mendahului ya? Iya, sudah mendahului. Jadi sejarah partai itu seperti itu. Jadi saya diminta Pak Amin menjadi sekjen sebelum ada ketum waktu itu. Jadi di Gandaria berulang kali Pak Amin sudah Mas Bismillah. Ya saya sampaikan saya sudah pensiun Pak dan sebagainya. Enggak ini. Akhirnya itulah yang tadi saya sampaikan bahwa saya membantu Pak Amin sampai dengan partai ini menjadi peserta pemilu karena saya sudah tugas ini sudah selesai lah gitu loh, berpartai itu sudah. Jadi berpartai itu untuk akhirat bukan untuk urusan dunia itu kira-kira. Tapi gitu. ngomong-ngomong penunjukan ketua umum untuk yang kali pertama di periode pertama itu bagaimana ceritanya? Nah itu dia, setelah partai ini sebelum deklarasi kita di Jogja malam itu ada rapat di Pandian di rumahnya Pak Amin. Hadir di situ Pak Kaban, ada Pak Amin, ada keluarga, ada Pak Ridho Rahmadi, ada Ibu Tasnim, ada Chandra Tirtawijaya, ada Agung Mojin, ada saya, ada Pak Sambu, ada Pak Kaban, dan beberapa orang lagi. Mohon maaf kalau saya lupa. Dan disitulah diputuskan secara resmi rapat itu menentukan dan menunjuk sekjen, ketum, bendum, partai umat dan selanjutnya besoknya sudah langsung deklarasi. Itu Mas. Oke, sementara itu dulu. Ya. Saya mau Pak Gamari. Pak Gamari ikut dari awal kan ya, seperti diceritakan Mas Sekjen, ikut dari pendirian partai ini dan dulu juga ikut deklarasi, saya juga lihat ya. Nah sekarang Pak Gamari gabung ke Partai Umat, dihubungi Pak Amin langsung atau karena penyebab lain? Ya, jadi saya sebenarnya bergabung dengan Partai Umat sejak awal pembahasan ADART itu diajak oleh Mas Hanafi. Wow, Pak Hanafi ya. Yes, ya. Karena saya juga punya harapan besar. Inilah tokoh muda yang diharapkan bisa melanjutkan perjuangan bagi umat. Cukup lama saya punya interaksi dengan Mas Hanafi karena sama-sama menjadi anggota DPR RI di Komisi 1. Nah, selanjutnya kami tentu saja di dalam rangka membahas ADART itu bersama Pak Muhajir, bersama Pak Herman dan teman-teman yang lain. Koordinatornya waktu itu adalah Putrajaya Husein. Berusaha menggunakan referensi sebanyak mungkin mencari yang terbaik untuk membuat konstitusi partai yang namanya ADART itu, yang kemudian nama partai ini Partai Umat. Kalau kita review kembali
mengenai ide dan gagasan dasar pendirian Partai Umat itu sungguh gagasan yang ide yang sangat mulia, Cemerlang ya. sangat cemerlang, karena orientasi daripada Partai Umat adalah umat, artinya akan berbuat untuk kepentingan umat melalui politik dakwah Partai Umat ini. Jadi tidak ada sedikit pun niatan di situ untuk berjuang kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Maka kemudian dirumuskanlah di ART yang salah satunya tadi disebutkan, slogannya melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dan alhamdulillah slogan itu sebetulnya merupakan magnet bagi anggota Partai Umat yang sampai sekarang. Nah, karena pertanyaannya itu, maka saya berawal dari situ. Nah, bahwa kemudian selanjutnya seperti ini, ini yang perlu kita jelaskan lebih Nah, lanjut. sebelum ke Pak Herman, saya ingin menggali sedikit dengan Pak Muhadjir dulu. Dulu ada surat yang dikirim Pak Herman ke Kumham ya. Saya lupa, nanti mohon dijelaskan dulu. Nah, tapi saya ingin Pak Muhadjir dulu. Ketika Pak Ketum Ridho Rahmadi ya menjabat sebagai orang nomor 1 di Partai Umat, sebenarnya apa yang Anda lihat saat itu? Anda sebagai sekjen, banyak orang daerah mengatakan Pak Muhadjir itu orang lapangan, terjun tiap hari ke daerah. Nah, apakah ada masalah dengan Pak Ketum ya sehingga hubungan Anda seolah-olah itu kok nggak bagus gitu? Seperti apa ceritanya itu? Ya, saya sebenarnya sudah 2 tahun saya berhenti untuk tidak berkomunikasi dengan seluruh kader Indonesia sejak pergantian sekjen waktu itu. Karena pergantian itu dilakukan, yang harus diklarifikasi adalah saya memenuhi amanah dan janji saya dengan Pak Amin adalah saya membantu Pak Amin sampai dengan partai ini menjadi peserta pemilu. Karena saya khawatir kalau partai ini sudah jadi peserta pemilu, saya tidak bisa menjadi penjilat, dan saya tidak mau menjadi penjilatnya Pak Amin. Saya tidak mau menjadi orang yang mencari sesuatu urusan dunia, apalagi politik ini menjanjikan banyak hal lah ya, kekuasaan dan sebagainya. Saya sudah tinggalkan itu, cukuplah sudah itu. Saya pamitlah itu dengan Pak Ustadz Sambo, saya sampaikan juga dengan Pak Amin. Walaupun sebenarnya saya tidak mau bercerita sebenarnya di sini bahwa setelah partai itu menjadi peserta, belum peserta pemilu, waktu itu masih menjadi badan hukum. Saya sampaikan kepada Ketum, kalau memang memungkinkan dicari sekjen lain, jangan saya. Sungguh pun tugas saya ini sampai dengan partai ini menjadi peserta pemilu. Karena menjadi peserta pemilu itu perlu orang yang tempur lapangan. Nah, kenapa Anda ingin mengundurkan diri dari sekjen? Ini pertanyaannya kan? Bukankah enak jadi sekjen itu? Ya, punya pengaruh, bisa kenapa ingin mundur gitu? Iya. Bukan. Jadi memang tugas saya itu sebenarnya berhentinya sama Pak Amin, itu janji saya itu adalah membantu Pak Amin sampai dengan peserta pemilu. Jadi persis setelah partai ini lolos pemilu, di KPU nomor 24 saya serahkan nomor itu, setelah Pak Ridho serahkan ke saya nomor 24 itu, saya langsung berikan kepada Pak Amin, ada videonya. Pak Amin angkat nomor 24 itu, meneteskan air mata kita semua. Setelah itu saya pulang ke DPP, saya langsung menemui Pak Ustadz Sambo, saya memenuhi janji saya, tugas saya sudah selesai. Itu hanya untuk memenuhi janji. Tapi kalau Mas Mustafa tanya sama saya, kader tanya sampai saya, ada problem apa? Ya semua pengurus DPP bisa ditanyakan, tidak hanya dengan saya. Pengurus DPP bisa ditanyakan, tidak hanya dengan saya, Mas, gitu. Jadi saya melihat bahwa orang itu berbeda-beda, Pak. Jadi orang berbeda. Ada pintar di bangku kuliah, ada pintar di urusan lain. Tapi kalau untuk urusan partai politik dan organisasi, kalau belum punya jam terbang agak susah, Mas. itu nggak bisa dibohongi bahwa jam terbang itu diperlukan gitu loh, Pak Jamaria. Jadi kita bisa tutup semua, kecuali sesuatu itu bisa menerima dengan apa ya? Susah kita menilai sesuatu yang menurut orang lain itu baik, menurut kita tidak baik. Bagi partai baru, saya mengharapkan ketum itu. Bagi partai baru saya mengharapkan ketum itu sebagai orang muda, berulang kali saya sampaikan itu bicara yang sederhana saja, bicara tentang bagaimana masa depan anak-anak muda sekarang, bagaimana tentang lingkungan hidup kita, bagaimana dengan olahraga, menjaga kesehatan, bagaimana keluar daerah hanya menepuk punggung kader gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan itu kalau tidak pernah melakukannya gitu. Nah, hal itu yang saya lakukan kemana-mana gitu. Menjaga apa ya, ritme partai sebagai sekjen, menghubungkan antara yang diinginkan tujuan partai tercapai dengan semua kader se-Indonesia.
Nah, menjadi palang pintu partai ini jadi nggak enak. Jadi tempurannya adalah Pak Ketum minta ke kanan, padahal realita di bawah itu mintanya ke kiri, saya akan di tengah itu. Capek juga kan ya hal yang seperti itu Mas gitu loh. Nah, itulah yang saya sampaikan. Sungguh pun janjinya itu setelah peserta pemilu, sebelum itu saya sampaikan juga sama Ketum, karena ya bagi kita itu apa ya, karena saya di Rakernas sendiri mungkin ke teman-teman kader se-Indonesia ingat waktu saya diminta Pak Amin naik ke panggung, saya sampaikan bahwa berpartailah kita itu mencari akhiratmu gitu, tidak mencari dunia gitu, karena saya khawatir semua kader nanti ke depannya kecewa gitu. Kecewa, sedih saya kalau itu kecewa. Jadi saya dari jauh-jauh sudah ingatkan, kalau berpartai, walaupun ini namanya partai umat, walaupun ada majelis syuro, hati-hati loh. Namanya partai politik ini haus kekuasaan juga ada orang-orang yang memang memanfaatkan ini menjadi sebuah kekuasaan. Saya nggak sebut orang, tapi paling tidak itu godaan itu tinggi. Jadi pada waktu di Rakernas saya sampaikan, kader saya bilang, siap. Jadi saya cuma bicara bahwa berpartailah untuk akhiratmu. Jadi belum tentu kita dapat urusan dunia, tapi kalau mencari akhirat, semua apa yang kita perbuatkan itu seperti Pak Amin sampaikan ke kita berulang kali. Semua amal ibadah kita, semua kita berjuang untuk di jalan Allah, untuk jalan kebaikan, maka itu akan dicatat menjadi kebaikan. Pak Sambu juga sampaikan kepada saya itu. Itu menjadi magnet kita untuk berbuat baik apapun. Jadi kalau Pak Sambu katakan majer ke sana ke sini, wah kita udah pagi sore ketemu pagi ketemu siang ketemu sore, nggak lihat lagi tuh. Semua itu tujuannya satu, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Nah itu Pak. Nah setelah itu di sana terjadi, Pak Amin naik panggung kan, Mas Muhajir, saya perbaiki. Itu lagu anunya adalah nggak seperti itu bacaannya. Berpolitik itu adalah Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Saya bilang Pak Amin, saya khawatir banyak kader kita tidak mendapat kebaikan di dunia karena dikecewakan, karena merasa dibohongi, karena merasa dihianati, merasa ditinggalkan. Besok kalau ada yang kepilih DPRD-nya lupa. Nah ini banyak janji. Oleh karena itu pada saat saya pamit pun saya sudah sampaikan, mohon maaf kalau saya sudah mengajak semua kader se-Indonesia, karena sebagai sekjen tentu saya keliling Indonesia membangun semua jaringan itu menjadi sebuah partai peserta pemilu dengan semua kader yang dimiliki, dengan keikhlasan semua DPW. Oleh karena itu dalam forum terhormat ini saya menyampaikan terima kasih yang terhingga ya kepada seluruh kader se-Indonesia yang dengan keikhlasannya mengeluarkan keringatnya, mengeluarkan waktu, tenaga, uang. Karena ini kita di Partai Umat ini Mas, jujur aja kita nggak punya uang. Uang itu hanya dapat dari Pak Amin, ya dari saya sedikit, dari Mas Beni sedikit, dari mungkin saya sebut ada Mas Chandra sedikit. Tidak banyak orang bisa membantu Partai Umat ini. Selebihnya adalah seluruh kader se-Indonesia. Ya pada iuran juga. Kantor DPW, kantor DPD, mereka verifikasi. Ada bantuan dari pusat hanya sedikit Pak. Jadi DPD itu mengeluarkan uangnya mereka sendiri, berurunan sendiri. Jadi saya setiap keluar daerah, saya tidak pidato macam-macam. Saya cuma ucapkan terima kasih dan meneteskan air mata. Itu yang membuat kader kita se-Indonesia itu inilah Partai Umat sesungguhnya. Oke. Sampai di sana Mas. Sampai sini dulu ya, Pak Irman. Saya itu mendapatkan banyak informasi dari wartawan karena circle saya wartawan ya. Katanya mereka masyarakat Indonesia itu sangat menunggu deklarasi Partai Umat itu karena tagline-nya yang membuat mereka tertarik. Begitu juga para pemilih Partai Umat, calon pemilih waktu itu tertarik karena tagline-nya yang bagus, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Itu yang membuat magnet ya orang ingin. Tapi setelah kalau nggak salah malah sebelum pemilu itu ada ontran-ontran ya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Irman sempat membuat surat ya ke Kumham, waktu itu masih Pak Lauli. Pak Lauli ya. Itu dulu masalahnya apa itu? Apakah karena saya itu memandang apa karena Pak Sekjen itu ada masalah ketum, kemudian muncul faksi-faksi atau bagaimana? Karena partai politik itu nggak mungkin juga tanpa faksi-faksi. Jadi gini, waktu itu ada beberapa DPW keberatan diganti sekjen. Oke. Jadi walaupun sekjennya secara pribadi oke mengundurkan diri, tapi DPW tidak mau terima itu pergantian ini. Alasannya pertama, Pak Sekjen ini adalah orang yang sudah baik tenaga, pikiran, dan uangnya udah habis untuk partai. Bahkan Sekjen ini udah hampir seluruh Indonesia nih, dia membangun DPW itu. Nah, bahkan DPD di Tasik semua itu udah mereka bicara sama saya itu. Jasa Pak Sekjen itu ya luar biasa untuk membangun partai ini hingga berdirilah DPW seluruh Indonesia, bahkan DPD seluruh Indonesia.
Itu kontribusi Pak Muhadjir pada waktu itu sebagai sekjen. Nah ini mereka keberatan diganti dengan alasan yang tidak jelas gitu. Nah karena alasan tidak jelas, saya coba meeting dengan mereka beberapa kali, DPD ini apa masalahnya gini. Akhirnya kami Mahkamah Partai rapat. Saya Pak siapa yang dari Pak Hasim Asari dan satu lagi Ibu Titi ya ketua Mahkamah Partai. Nah, rapatlah kami putuskan bahwa putusan itu meminta kepada Menkumham untuk menunda pergantian posisi pengurus karena kami sedang mengkaji, memutus persidangan permohonan dari daerah-daerah ini tentang pengganti sekjen ini. Nah surat itu kami kirim ke Menteri Hukum dan HAM dan memang efektif. Efektif artinya sudah hampir setahun itu surat. Akhirnya memang ini tidak bisa diproses. Tidak bisa diproses ya. Nah berikutnya kami tanya lagi kepada Pak Sekjen, Pak Muhadjir, gimana gini. Kata beliau memang sudah berkreasi gitu. Mereka mulai tidak enak sama Pak Amin dan ini sebagai Pak Amin dianggapnya ayahnya, sudah sebagai orang tuanya gitu. Akhirnya alasan-alasan itulah. Akhirnya ya sudahlah. Paksa kami mendatangi ulang lagi. Ketua Majelis Mahkamah Partai, saya dan Ibu Titi, 3 gitu loh. Akhirnya kami tanda tangan itu dikirim lagi ke Menkumham. Maka tidak diproses pergantian sekjen itu diganti dengan Pak Taufik. Nah, yang kedua ini ada lagi nih surat ke Mahkamah Partai. Yang dipersoalkan adalah keputusan Majelis Syuro merubah ADART, mem-PLT-kan DPP seluruh Indonesia. Oh ini yang terbaru ya? Terbaru. Ya sebelum ke sana. Iya. Saya ini kembali Pak Muhadjir dulu sebelum ke sana. Ini udah baru ini. Ini ada waktu momen bersejarah. Saya ingat tanggal 26 September kita diundang semua, seluruh pengurus DPP itu diundang untuk menghadiri rapat DPP. Isinya itu kalau nggak salah penguatan partai. Tanggal 26 September. Mudah-mudahan tidak salah tanggalnya ya. Tapi kita baru tahu tanggal 26 itu adalah ternyata sangat bersejarah karena beliau ternyata saat itu diumumkan diganti oleh Pak Amin Rais, konon dipindah ke Majelis Syuro sebagai wakil ketua Majelis Syuro. Nah, saya ingin Pak Muhadjir dulu sebelum Pak Henry, Pak Herman. Iya. Beliau waktu itu ceramah ya, maksudnya diminta Pak Amin pegang mic ya, udah dia panjang itu, Pak Amin diem aja itu. Coba gimana ceritakan bersejarah itu? Iya. Jadi sejak partai menjadi peserta pemilu dan saya pamit berulang kali, tidak hanya satu kali ke Ustadz Sambo dan saya sampaikan juga dengan Pak Amin empat mata, saya sampaikan Pak Amin saya minta diganti, saya bilang untuk memenuhi amanah saya, partai ini harus jalan, saya bilang. Kalau memang Pak Ridho ketumnya, saya bilang mungkin harus cari yang cocok karena tugas saya sudah selesai, toh partai ini jadi peserta pemilu, menghadapi ujian besok tinggal kampanye dan sebagainya, saya tak istirahat, saya bilang, karena ini sudah selesai. Jadi tidak ada lagi mengganggu partai ini jadi peserta, tinggal fokus kepada pemilu dan mendapatkan kursi. Setelah itu Pak Amin sampaikan, terus Mas Muhadjir di mana? Jadi wakil ketua ya, di ketua Majelis Syuro. Saya bilang, Pak ketinggian jabatan itu Pak. Saya anggota biasa saja Pak Amin, saya sampaikan begitu. Dan di ceramah tanggal terakhir juga saya sampaikan apa adanya seperti itu di depan semua DPP. Saya sangat terharu juga bahwa pengurus DPP yang berjumlah 60-an orang lebih itu hampir semuanya banyak yang terkesima dan sedih perjuangan ini. Karena saya ini orang yang nggak pernah merasa menjadi sekjen itu menjadi jabatan sesuatu yang elit dan tinggi. Saya menempatkan bahwa ya saya Muhadjir, ya saya lah ini seperti ini. Saya orang yang tidak membutuhkan penghargaan tersendiri. Dari mulai namanya ditaruh atau fotonya ditaruh, saya nggak. Sebentar, tapi konten atau isi gitu. Rapat tanggal 26, Anda tahu nggak mau apa? Kan undangannya penguatan partai. Nggak tahu, saya ketika pada tanggal 26 ternyata dalam menggeser Anda, apakah Anda tahu sebelumnya? Nggak tahu. Nah, waktu itu saya masih ingat, seluruh yang rapat ini, tanggal 26 itu nangis semua satu ruangan. Ketika Anda berceramah di depan Pak Amin, coba ceritakan apa yang Anda sampaikan saat itu?
Ya saya cuma sampaikan aja bahwa sejak awal partai berdiri, amanah yang diberikan, alhamdulillah kita bisa semua, kader bisa kompak se-Indonesia, DPW, DPD berjibaku semua dengan keterbatasan yang dimiliki, keikhlasan yang berjuang yang begitu sangat luar biasanya. Semuanya sudah siap, semuanya sudah dilaksanakan, ya itu tadi. Jadi saya juga nggak tahu tuh tanggal itu menjadi tanggal diganti itu. Jadi saya pikir penguatan itu apa yang akan dilaksanakan. Waktu itu Pak Amin sampaikan kepada saya beberapa sampaikan bahwa mungkin ada beberapa perlu perombakan di organisasi, mungkin waktunya perlu ditambah agak banyak dan sebagainya. Tapi keputusan tanggal 26 itu berbeda dan itu sudah keputusan Majelis Syuro, ya kita harus hamina wa ta'na diputuskan. Nah sejak itu saya tidak melakukan komunikasi dengan kader. Saya keluar dari semua grup dan saya cuma sampaikan terima kasih, mohon maaf saya kalau ada salah dan sebagainya. Saya nggak ada yang tahu tentang itu dan DPP sendiri tidak menjelaskan apa masalahnya. Sungguh pun saya juga dengar katanya permohonan ini kencang dari pengurus harian yang meminta saya untuk diganti, dan bagi saya adalah ini menjadi anugerah karena tugas saya sudah selesai, itu aja. Jadi tidak kaget juga karena saya orang yang nggak apa ya, dengan Pak Amin dengan keluarga Jogja itu saya sudah sangat paham lah. Jadi kalau tugas sudah selesai ya sudah selesai. Jadi saya nggak mau ikut campur lagi urusan. Nah satu kali ada yang menyampaikan kepada saya seolah-olah saya membangun jaringan, mempengaruhi. Loh, saya marah. Saya WA kepada salah satu pengurus DPP, saya tidak terlibat dalam hal itu. Tolong diklarifikasi saya sebelum saya marah, saya bilang. Karena saya sudah nggak, termasuk pergantian saya ya Mas. Jadi Majelis Syuro itu saya dengar, saya juga tidak jadi wakil ketua Majelis Syuro lagi. Saya cuma tanya, satu kali rapat yang dilaksanakan oleh Majelis Syuro di Jakarta, yang di tanggal 16 bulan Februari, saya dengar ada rapat, saya ditelepon oleh Ibu Nuriyati Akmal. Mas Muhajir diundang rapat nggak? Oh saya nggak tahu Bu, ada rapat apa? Majelis Syuro rapat Mas. Gitu. Oh ya sudah. Karena ada rapat itu, saya merasa bahwa bukan ingin diikuti atau tidak. Saya hanya memastikan saja. Apakah mungkin ada undangan yang tidak masuk ke saya atau undangan dikirim ke DPP? Saya konfirmasi ke Pak Sambu. Saya tanya Pak Sambu, Assalamualaikum. Ya ada rapat Majelis Syuro. Saya mau konfirmasi aja, apakah saya diundang, undangannya dikirim kemana atau bagaimana? Oh, kata Pak Amin, daftar nama yang diundang adalah ada namanya. Nah, Mas Muhajir tidak ada namanya. Oh ya sudah, terima kasih Pak Sambo. Berarti saya memang tidak diundang ya dalam rapat, sehingga saya tidak salah. Jangan saya nanti dianggap tidak hadirnya saya menjadi sesuatu yang, atau hadirnya saya menjadi sesuatu. Jadi saya jadi paham. Jadi akhirnya saya sejak itu tidak pernah ikut lagi. Jadi selama saya menjabat Majelis Syuro, tidak pernah diajak bicara satu kata pun, tidak pernah diajak rapat dalam rapat Majelis Syuro satu kali pun. Sebentar, Pak Gamari, sebenarnya penggeseran atau perubahan struktur ya, Pak Muhajir dari Sekjen DPP ke konon wakil Majelis Syuro, itu motifnya apa betul murni atau karena kemungkinan ada perseteruan antara Sekjen dengan Ketua Umum? Jadi begini, sebelum Rakernas pertama, perwakilan DPW seluruh Indonesia ke DPP khusus menemui Pak Ketua Majelis Syuro. Saya waktu itu mendampingi beliau. Mereka menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata kelola Partai Umat. Bahkan mereka menganggap apabila tidak segera diselesaikan, maka masa depan Partai Umat ini tidak tahu seperti apa. Itu sebelum Rakernas. Mereka mengingatkan jangan sampai masalah ini muncul pada waktu Rakernas diselenggarakan, karena itu justru akan merusak nama Partai Umat sendiri. Saya kemudian menanyakan pada mereka, ya poinnya apa? Poinnya tata kelola Partai Umat kami lihat tidak sebagaimana seharusnya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah tidak harmonisnya hubungan ketum dengan sekjen yang kami semua bisa melihatnya. Ini nggak sehat. Ada sesuatu yang tidak sehat di dalam mengelola partai. Kami tidak menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Akan tetapi itu mencerminkan situasi organisasi yang tidak sehat. Lalu apa maunya? Mereka ingin supaya ada perubahan manajemen. Kalau kita bicara manajemen partai atau manajemen organisasi manapun yang harus dirubah, maka kita harus mesti evaluasi. Apa yang dievaluasi? Ya manajemen organisasi harus dievaluasi. Saya selaku waktu itu belum ketua, masih anggota. Sekarang setelah ada SK yang baru menjadi ketua Majelis Pengawas Partai Pusat.
saya merasa terpanggil dengan tugas pokok dan fungsi selaku Ketua Majelis Pengawas Partai untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan secara menyeluruh agar Partai Umat adalah partai yang betul-betul dapat melaksanakan visi misi yang ada di dalam ADART itu. Nah, maka kemudian kami minta Pak Majir, waktu itu masih Sekjen, Ridho Ketua Umum, untuk bertemu langsung, berdialog dengan para ketua DPW. Dan kemudian ada kesepakatan dari ketum khususnya, karena tujuan utama sebetulnya ditujukan ketum. Lalu ketum mengatakan dia menerima dengan lapang dada untuk melakukan perbaikan. Ketika itu kami tentu menyambut dengan gembira. Tapi lapang dadanya saja, tapi tidak ada perubahan masalah manajemen itu sampai sekarang gitu ya. Lalu dalam perjalanan setelah itu, saya selaku Ketua Majelis Pengawas Partai memberikan masukan, juga memberikan kritik kepada Majelis Suro. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari aspirasi sahabat-sahabat di daerah, baik dari DPW maupun dari DPD. Nah, itulah kemudian kita sampaikan, termasuk juga masukan yang lain demi kepentingan Partai Umat yang berjuang untuk umat. Nah, ternyata masukan yang sudah kami sampaikan, baik tertulis maupun lisan kepada Ketua Majelis Suro, itu tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya. Berapa kali? Setidaknya yang secara resmi saya tulis sudah 3 kali. Yang sifatnya pribadi 1 kali. 1 kali yang terakhir itu adalah surat saya kepada Majelis Suro. Apabila masukan dan kritik ini tidak berkenan bagi Majelis Suro, maka mulai saat ini kami tidak lagi membersamai Majelis Suro. Kalau nggak salah udah beberapa kali antara Mas Muhajir dengan Pak Gamari menemui langsung Pak Amin di Gandaria. Yang termasuk Pak Mustafa. Oh iya, saya juga. Jadi itu kita sampaikan masukan. Tujuannya apa? Untuk melakukan perbaikan manajemen partai. Nah, kalau kemudian upaya melakukan perbaikan itu ditafsirkan sebaliknya, ya wallahu a'lam bishawab, Allah Maha segala-galanya. Ya. Karena yang sampai kemudian ke Majelis Suro, ya, itu adalah sebuah gerakan pemberontakan terhadap Partai Umat. Itu tidak benar. Sudah saya klarifikasi tidak benar, tetapi tetap juga lebih percaya kepada yang menyampaikan informasi itu. Siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang dengar seperti itu. Seingat saya sejak kejadian pergantian Pak Sekjen itu di daerah mulai goyah. Banyak sekali surat kaleng, banyak memberikan ke saya, kan waktu itu kan saya masih juru bicara ya, banyak yang laporan keberatan, kemudian banyak muncul protes. Nah, Pak Herman, ini kan sudah upaya oleh Pak Gamari, Pak Sekjen, termasuk saya juga membersamai beliau, sudah ketemu Pak Amin, surat sudah dilakukan, ya surat menyurat, tapi kan responnya negatif. Saya tambahkan satu lagi. Iya, Maaf, boleh. ya. Soal pergantian jabatan dalam organisasi manapun, itu tidak masalah. Ya. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah tidak melewati mekanisme prosedur yang benar. Ya. Padahal ini ada Majelis Suro, ada majelis yang digunakan untuk melakukan musyawarah. Ini lembaga tertinggi partai dalam mengambil keputusan Sesuai ADART. Sesuai ADART. Tetapi itu menurut kami itu tidak. Ya contohnya saja sekarang pun wakil ketua Majelis Suro tidak pernah diundang dalam rapat-rapat Majelis Suro. Ini bukan fitnah, fakta. Ini sendiri sebagai anggota. Jadi saya kira pergantian jabatan dari Sekjen ke wakil ketua Majelis Suro hanya basa-basi saja menurut. Iya, menurut Boleh saya nggak? kayak gitulah ya. Kayak gitulah. Ini maaf ya, jangan sampai ditafsirkan bahwa saya menyampaikan situasi seperti itu karena Majelis Pengawas Partai pun sudah dihapus sesuai dengan putusan Majelis Suro, tapi itu nanti ya. Artinya saya tidak bahas sekarang. Bukan karena itu. Kami masih berniat memperbaiki kalau mau diperbaiki. Kalau tidak mau diperbaiki karena merasa bahwa yang namanya Majelis Suro ada lembaga tertinggi dan segala keputusan harus samikna wa ta'na. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Samikna wa ta'na itu memang harus kita lakukan ketika pimpinan memang mengambil kebijakan yang bersumber pada
Al-Quran dan As-Sunnah yang juga menjadi landasan daripada konstitusi partai. Baik. Jika tidak, ya kita mesti memberikan koreksi. Demikian. Jadi pada tahun 2016 itu ada seorang peneliti itu mengatakan membuat bagan begitu, kenapa Partai Islam nggak pernah populer, nggak pernah menang. Salah satunya itu karena pengurusnya itu justru tidak melaksanakan nilai-nilai Islam dalam berpartai. Itu pernah saya sampaikan dalam rakernas, dalam rapat ya sampaikan. Jangan sampai partai umat ini melakukan seperti yang disampaikan oleh peneliti itu. Nah, ada lagi seorang peneliti senior pernah menyatakan di media, nanti bisa dibuka di Google. Peneliti lembaga survei ini mengatakan diangkatnya saudara Ridho pada periode pertama karena mungkin tidak ada pilihan lain. Yang kedua, mengagetkan karena yang bersangkutan Ridho dianggap sebagai orang yang sama sekali tidak tahu politik. Dia dari dalam kampus kemudian menjadi ketua umum. Tapi peneliti lembaga survei ini mengatakan, tapi mungkin bisa dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut dia, nanti yang membantu Ridho yang dianggap nol putul di politik itu akan dibantu oleh circle yang ada di sekitarnya, sudah rata-rata sudah berpengalaman politik. Pak Muhadjir pernah jadi anggota DPR, Pak Gamari pernah anggota DPR, Pak beliau ini kurang apa, sudah asam garam sudah dilewati tentang politik. Nah ternyata Anggota DPR juga. anggota DPR juga. Jadi circle-nya Pak Ridho ini sebenarnya banyak orang pinter, tapi nggak mungkin kemudian selama-lamanya itu downgrade. Maksudnya gini menurut itu. Ya, karena menutup diri. Karena ketua umumnya ini oleh kayak kita anggap ya memang tidak pengalaman politik, sementara sekitarnya lebih berpengalaman dari dia, nggak mungkin kemudian selamanya kita downgrade pikiran, downgrade otak untuk menyesuaikan dengan ketua umum kan. Oleh karena itu peneliti lembaga survei itu mengatakan ini kalau berhasil bagus, tapi kalau enggak ya bahaya partai ini. Ya, akhirnya sampailah pada kemarin itu hampir separuh ya DPW itu memprotes keputusan rapat kedua Majelis Syuro pada tanggal 16 Maret. Enggak, ini lebih dari separuh ya, tapi yang tanda tangan lebih dari 30, lebih hampir 99%. Ini tentu bagi sebuah partai yang 0, ini sangat mengkhawatirkan. Karena kita belum berpengalaman di parlemen. Nah, terus kemarin langkah Pak, kok kenapa Anda masih bisa mengirim surat gitu loh? Bukankah Anda sudah nggak berfungsi, nggak difungsikan semua definsioner? Keputusan Majelis Syuro yang di Jogja itu ya, itu memang kalau menurut saya itu fenomenal. Artinya Majelis Syuro memutuskan mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme ADART dan undang-undang. Jadi ketua umum dan mahkamah partai itu nggak bisa diganti sebegitu saja sama Majelis Syuro. Meskipun Majelis Syuro itu keputusan tertinggi ada di Majelis Syuro. Iya, tapi itu harus melalui Kongres. Perintah undang-undang gitu. Undang-undang ini ya? Iya. Berarti kalau ADART diubah menyelisih undang-undang nggak bisa? Nggak bisa. Ketua umum dan sekjen itu dipilih berdasarkan Kongres. Gitu loh. Nah, tapi kalau menantu dan mertua tinggal ngomong aja lah itu. Nah, itulah ini kekeliruan. Jadi artinya Majelis Syuro dalam mengambil keputusan ini keliru. Salah satu surat dari DPW itu ada 17 DPW yang ditandatangani ketua dan sekjennya, sekretaris DPW itu kurang lebih 34 orang yang maju ke mahkamah partai itu surat itu. Nah ini rata-rata permintaannya meminta Ridho Ramadi diganti. Oke, dulu waktu deklarasi, sama singkat sekali 4 tahun lalu, Pak Amin kan bilang, Ridho itu hanya sementara. Jadi, ya, nah, terus ini diangkat lagi. Kenapa? Makanya karena permintaannya ini luar biasa. Kalau dalam bahasa hukum ini petitumnya memecat, meminta putusan itu berhentinya dulu. Ini saya nggak sanggup. Kami mahkamah partai tidak sanggup. Maka saya sebagai anggota mahkamah partai yang masih sah karena belum keluar SK Menkumham walaupun saya sudah diganti, itu tidak berani ngambil keputusan untuk memecat Ridho. Kami serahkan untuk dibawa ke pengadilan. Nah, yang berwenang itu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena domisili, rekomendasi dari Mahkamah Partai ada, silakan ambil. Nah, permintaannya minta diberhentikan, menolak Saudara Ridho Ramadi sebagai ketua umum partai. Nah, ini kan putusannya sangat tertinggi dan ini artinya kami sebagai mahkamah partai
kami serahkan ke hanya bisa memberikan rekomendasi untuk dibawa ke ranah hukum, yaitu melalui gugatan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tinggi banget, orang minta ganti ketua umum, masa Mahkamah Partai kalau mecat kan gimana itu? Pernah kejadian di Mahkamah Partai apa itu memecat ketua umumnya. Kejadian sudah dipecat benar akhirnya ketua umumnya itu, karena putusan Mahkamah Partai tadi dan dikuatkan oleh pengadilan lagi. Itu terjadi. Kalau saya nggak mau gitu, karena ini adalah masuk ranah hukum yang tertinggi, maka silakan melalui pengadilan. Itu rekomendasi kami. Nah, yang kedua, surat itu memang terpaksa saya harus tanda tangan sendiri karena yang lainnya tidak mau. Ya, tidak mau. Kalau anggota yang lain bilang, saya sudah ketemu Pak Amin, saya nggak enak sama Pak Amin. Jadi kita nggak enak katanya gitu. Lah, dalam hati saya, hakim itu harus netral. Mahkamah Partai ini hakim, kita harus netral dan keputusan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Artinya nggak main-main gitu. Ini kalau kita memberikan keputusan tidak adil, maka akan diminta pertanggungjawaban. Saya nggak mau gitu. Jangan-jangan Majelis Suro juga begitu pikirannya. Maksudnya gini, rapat tanggal 16 itu kan berbuat apa saja diizinkan di rapat Majelis Suro itu. Ya, menghapus jabatan mahkamah, pengawas, bahkan sampai hanya mengangkat ketua umum sendiri untuk membentuk pengurus baru. Artinya semuanya demisioner kecuali ketua umum. Sekarang saya mau tanya, hak ketua Majelis Suro yang dikatakan sebagai keputusan tertinggi ada di Majelis Suro itu batasannya apa? Jadi gini, di dalam ADART itu jelas DPW dan DPD itu, ya itu kewenangannya ada di musyawarah daerah, wilayah dan musyawarah daerah pergantian itu. Di Majelis Suro nggak bisa memecat itu, membubarkan, memecat langsung, memberhentikan PLT nggak bisa. Itu kewenangannya ada pada musyawarah wilayah dan musyawarah daerah. Nah ini ada pelanggaran konstitusi lagi, artinya ada pelanggaran konstitusi dan ada ADART. Nah, sekarang ADART yang dibuat oleh yang terbaru udah dikirimkan ke Kumham. Iya. Tapi belum ada rekomendasi dari Kumham, belum dilegalkan. Iya. Jadi kan ini kok seperti ngambang kan? Iya. Tetapi kemudian Majelis Suro mengeluarkan maklumat sekarang ini. Saya masih ingat ya, maklumat ke-8 itu adalah mengancam siapapun yang merugikan Partai Umat, yang melawan Partai Umat, Majelis Suro, keputusan Majelis Suro, dapat dan akan dilaporkan kepada polisi. Ini Laporan hukum bagaimana itu? Saya sedih. Di Majelis Suro itu kan banyak ada orang-orang hebat, ada orang pintar, ada ahli hukum, ahli politik, ahli agama. Oke. Tapi keputusannya itu kok melanggar undang-undang dan melanggar ADART. Nah ini harus, kenapa sih yang lain nggak memberi nasihat? Pak Irman kan pasti yakin kan bahwa Majelis Suro itu tahu aturan itu. Pasti tahu, nggak mungkin. Sebuah putusan kirimkan Kumham kalau belum turun, belum legal itu. Majelis Suro itu ada MS Kaban, ya. Ada Pak Amin Rais, tokoh-tokoh, ada Sambo, dan di situ banyak lagi ada beberapa kiai-kiai hebat yang sudah mantan politisi-politisinya yang dimasumi dulu. Artinya apa? Ini orang kok ada pembiaran gitu loh. Semacam pembiaran mengambil keputusan yang menyalahi undang-undang dan ADART. Sesungguhnya saya ada pertanyaan Bentar. daripada bisa Itu sebentar. Sebentar. Jadi saya menyayangkan keputusan Majelis Suro ini yang melanggar undang-undang dan ADART ini sangat disayangkan diterbitkannya ini. Ya. Arti Majelis Suro tidak paham konstitusi negara Republik Indonesia, tidak paham anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Partai Umat. Itu aja. Oke. Dia mecat saya aja tanpa ada ini kok. Main pecat-pecat itu, Pak. Padahal Mahkamah Partai itu dipilih di Agak maju.
Iya, Kalau partai kan dipilih bukan oleh majelis suro. nggak bisa. Iya. Kongres itu. Ya, mutamu. Sementara di putusan tanggal 16 Maret nggak ada rakernas, nggak ada munas. Nggak ada. Gimana? Keliru itu, saya bilang. Gimana Pak Kamarin? Jadi dengan situasi yang digambarkan oleh Pak Herman dari Mahkamah Partai, timbul pertanyaan, apakah benar seluruh anggota atau sebagian besar anggota Majelis Syuro itu melakukan musyawarah? Ada jangan- keraguan. Ragu, sangat ragu. Nah contohnya yang sebelah kanan ini, Wakil Ketua Majelis Syuro tidak diundang rapat. Apakah itu tidak merupakan pertanyaan? Majelis Syuro ini sebetulnya yang rapat dengan sungguh-sungguh siapa sih? Jangan-jangan hanya 1-2 orang saja. Suatu kali saya harus bongkar di sini. Ketika Sambo mengambil atau menyampaikan keputusan Enggak, Sambo ini siapa jelasin? Sambo itu siapa? Sambo itu kan sekretaris Majelis Sekretaris Majelis Syuro, Kan oke. begitu ya. Ya. Saya menanyakan kapan itu, siapa yang hadir, ada nggak notulasi rapatnya? Ternyata tidak ada. Itu namanya bukan rapat organisasi, itu ngerumpi. Mohon maaf saja kepada Pak Sambo. Dia harus tahu ini disiplin organisasi, disiplin sekarang bisa dicek. Setiap rapat yang katakan sekali itu ada nggak notulensi, ada daftar hadirnya, kemudian ada keputusan yang memang diambil oleh Majelis Syuro yang mewakili Majelis Syuro seluruhnya. Nah sekarang kita juga bertanya lebih lanjut, siapa saja sih yang di Majelis Syuro itu? Apakah yang di Majelis Syuro itu yang dulu atau yang terbaru? Kan ada terbaru itu. Ya. Kalau yang terbaru itu dia yang mengambil putusan, itu juga kita nyatakan tidak sah. Karena apa? Karena sampai detik ini Kementerian Hukum belum mengesahkan apapun surat yang disampaikan oleh DPP terkait dengan surat keputusan Majelis Syuro. Jadi saya juga ingin menyampaikan PLT yang sekarang sudah diangkat oleh Ketum Ridho, ya, itu saya berpendapat itu tidak sah. Karena apa? Karena keputusan Majelis Syuro itu diragukan keabsahannya. Sampai detik ini belum ada kok. Yang sah apa? Yang sah adalah surat keputusan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum seperti yang diusulkan terdahulu. Masih ada Majelis Pengawas Partai, masih ada Majelis Etik, masih ada Mahkamah Partai, ya. Dan DPW masih ada. Yang kemarin ini kan DPW hilang, DPD hilang, Ya. komisioner semua. Jadi saya bertanya, ini organisasi macam apa kalau diingatkan supaya manajemen dibenahi ternyata dibiarkan begini saja. Nah, kalau kemudian dikasih masukan perbaikan, dikritik tidak mau mendengar, ya mohon maaf kalau mau ke laut ya silahkan aja ke laut, saya tidak mau ke laut untuk tenggelam. Gimana Mas Mazir? Ini sebenarnya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa 2 tahun kita sudah berpuasa, tidak bicara, tidak juga melakukan komunikasi. Kalau kader bertanya, Mas apa kegiatan aktivis? Alhamdulillah saya kembali lagi ngurus di Muhammadiyah, kembali lagi berkhidmat di perjuangan yang lain. Saya membangun beberapa jaringan unit usaha, saya kembali ke firma hukum. Dunia sudah kembali lagi, ya kan? Artinya sudah kita lupakanlah partai politik. Saya kira ini persoalan sudah selesai. Partai ini dengan jumlah 24 ini, saya berharap ketum dan sekjen yang baru menyampaikan itu di Rakernas, mempertanggungjawabkannya dan menyampaikan mohon maaf atas perjuangan yang gagal dan sebagainya. Kegagalan itu tidak selalu harus salah dari ketum dan sekjen, tidak juga harus oleh DPP. Kesalahan kita semua. Kita harus mencerminkan diri kita bahwa semua kesalahan itu tidak boleh ditimpakan kepada satu orang. Oleh karena itu pun waktu saya pamit saya sampaikan, Mas, Pak Amin, mohon maaf dulu Pak Amin janjikan kepada kita semua pendiri partai, kepada semua ketua DPW itu adalah pendiri partai. Pak Amin berjanji akan mengganti ketua umum apabila sudah ketemu ketua umum yang baru dan sebagainya. Nah, saya tanyakan kepada Pak Amin, DPW ini sudah tidak cukup kuat untuk bertahan dengan Pak Ridho Rahmadi gitu. Tetapi kan putusan Majelis Syuro adalah keputusan tertinggi di anggaran dasar. Oleh karena itu mengangkat kembali Ridho Rahmadi dan akhirnya bermuara kepada penolakan kembali oleh ketua-ketua DPP Indonesia. Jika kita kembali ke arah sana dengan berpuasa saya 2 tahun, ini carut marutnya, karutnya ini dengan undangan kemarin DPW mengakibatkan kami harus kembali lagi untuk meluruskan ini. Karena kami juga merasa bersalah sebagai pendiri partai. Mas Hanafi, saya, semua kita pendiri partai merasa bersalah, mengajak semua orang aktif di partai politik, tetapi cara-cara yang dilakukan dan sebagainya mungkin bagi teman-teman yang merasa kalau kita ya Pak Mustafa di Jakarta aktivitasnya banyak ya, keluar uang ratusan juta miliar, mungkin berbeda dengan teman-teman di daerah yang hanya keluar puluhan juta
tetapi memang betul keikhlasannya. Dan Iya. itu harusnya mendapatkan penghargaan yang timpa. Waktu itu saya sempat bicara sama Pak Amin. Pak Amin, kita surati mereka untuk mengucapkan terima kasih dan tanda tangannya Pak Amin gitu. Supaya mereka senang bahwa perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Jadi artinya bahwa ini sungguh miris, Mas, sungguh miris. Kita mendirikan partai ini dengan tujuan mulia, tetapi berakhir ataupun mendekati seperti ini sebenarnya malu juga gitu. Tapi kalau kita tidak jelaskan, bagaimana mungkin sebuah partai politik di Indonesia memberhentikan semua pengurusnya? Kalau ini benar ya, memberhentikan semua pengurusnya dari tingkat DPP sampai di tingkat DPC. Kalau ini udah pasti benar, dong ada suratnya Itu dirilis. benar ya, Pak? Ini kejutan buat saya karena saya nggak pernah membaca surat resmi majelis surah putusan. Karena kalau itu sampai diberhentikan semua, lantas siapa yang mau mengisi? Iya, Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua ini partai ini kan ada sejarah, Pak. Iya. Ada sejarah berdirinya partai, ada sejarah inisiasi partai di tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Ada inisiasi partai yang didirikan di tingkat kecamatan. Untuk menjadi peserta pemilu ada aturan undang-undangnya. Kalau ini semua diberhentikan waktunya, apa yakin kita bisa cukup? Siapa yang menjanjikan? Jangan-jangan menjanjikan seperti dulu rapat. Waktu saya masih jadi sekjen, ada seseorang pakai laptop, kita ambil suara partai ini, kita ambil suara partai ini, sekian atau ini sekian Pak persen. Amin bertanya dengan saya, Mas Muhadjir ini, saya nggak lolos Pak ini, Pak. Lebih bagus begini, caranya begini. Kalau memang tidak, ya sudah nggak apa-apa. Ya, saya hanya mengingatkan kembali, apa betul ini memang keputusan Pak Amin Rais? Saya khawatir ini sesuatu putusan, apa betul sudah ini yang ingin diinginkan Pak Amin? Dalam pertemuan rapat di DPP saya ingatkan juga, saya sampaikan juga, Pak Amin, mohon maaf, orang-orang Pak Amin ini tinggal satu, Mas Mustafa, saya semua, tidak ada lagi. Siapa sih Indonesia ini kita? Pertahanan Pak Amin terakhir adalah pengurus DPP Partai Umat dan pengurus DPW DPD Indonesia. Yang waktu itu saya sampaikan dengan Pak Amin, pendiri partai, izin Pak Amin jika dimungkinkan apakah bisa ketua DPW Indonesia supaya mereka merasa bahwa partai ini milik kita semua, milik umat. Supaya tidak ada keraguan di kemudian hari mereka diberhentikan. Ternyata mereka sekarang diberhentikan semua, di PLT-kan semua. Ada janji setia kepada ketum. Waduh, saya kaget, ya Allah. Ada bayat. Kok jadi ketum sekarang jadi semakin apa ya? Bagi saya kok semakin berbeda. Saya ragu dengan semua teman-teman. Jadi sebenarnya siapa di lingkar ketum sekarang? Jadi saya bertanya-tanya, aduh, saya sayang sekali ya. Artinya partai yang memang dinanti banyak orang gitu bisa seperti ini. Oleh karena itu saya mau hadir di sini hari ini, undangan teman-teman juga. Dan harapan teman-teman di PW untuk menyampaikan ini semua sengkarut yang kemarin disampaikan. Mungkin ada jalan tengah ya Pak Herman ya. Ini mau apa sih partai ini gitu? Kita ini kan pendiri partai. Jangan besok juga pendiri partai mengadakan pertemuan rapat lagi, konferensi pers lagi, nanti DPW Indonesia konferensi pers lagi, DPD Indonesia konferensi pers lagi. Ini jadi apa ini Pak Amin? Atau jadi bagaimana ini yang diharapkan? Tapi Pak Herman, surat yang kemarin dikirim ke Kumham, ke Kementerian Hukum, kira-kira nih akan direspon atau setidaknya surat yang dari Majelis Syuro akan tertahan, yaitu nggak mungkin disahkan oleh kementerian. Mahkamah Partai itu tercatat di undang-undang. Agak dekat Pak, agak dekat. Ulang lagi aja Pak. Jadi Mahkamah Partai itu memang diakui undang-undang keberadaannya. Keberadaannya. Iya. Semua partai politik punya. Semua wajib hukumnya. Nggak boleh melawan Tidak putusannya. boleh. Jadi nggak mungkin tidak direspon. Kenapa saya dari awal saya mau memilih Mahkamah Partai? Ya itu tadi, saya nggak mungkin bisa dipecat Amin Rais. Gitu. Iya, saya udah tahu Amin main pecat aja kalau nggak sejalan sama dia. Menurut pengalaman sebelumnya. Pengalaman dari PAN ya begitu, makanya saya mau memilih Mahkamah Partai. Saya berkali tawarin. Tawarin Waketum juga nggak mau ya? Nggak mau. Maunya saya. Mahkamah Partai. Kenapa? Oh, itu ya? Iya. Saya itu. Jadi itu alasan saya. Saya kan orang hukum. Hafal betul, jadi undang-undang itu. Undang-undang parpol saya tahu gitu. Jadi Mahkamah Partai nggak bisa diganggu gugat, itu ketua umum nggak bisa, Majelis Syuro nggak bisa itu. Karena dia hakim agung. Tapi Bapak diberhentikan saya dengar. Diganti itu lah melanggar undang-undang itu. Melanggar undang-undang itu. Saya bilang nggak boleh. Jadi seandainya kekuasaan Majelis Syuro itu nggak dibatasin, udah pasti dia bisa apa saja. Dan itu terjadi di saya kita. bilang ya, Mahkamah Partainya bisa memecah ketua umum. Oh malah bisa begitu? Bisa. Bahkan Majelis Syuro pun bisa kita bubarkan atas putusan Mahkamah Partai.
Ya main-main Mahkamah Partai, maka itu Berdasarkan hakim undang-undang partai politik. berdasarkan undang-undang. Itu Kalau perintah aturan undang. main partai paling tinggi itu ada Nggak pada bisa. Majelis Syuro. Partai itu mau sesuka sewenang-wenangnya nggak bisa. Nah, ini sengkarut ini sudah terlalu ruwet, sudah terlalu membingungkan, bahkan saya juga nggak tahu jalan keluarnya akhirnya seperti apa nanti. Apa yang terjadi saya nggak bisa menebak. Tetapi begini, ini sangat sayangkan karena partai ini lama diharapkan orang untuk jadi partai yang benar, tetapi musuh kita dari luar juga banyak. Terbukti dulu sebelum pengumuman lolosnya partai ini ada rekaman ya dari oknum pemerintah. Dalam hal ini adalah oknum dari Circle KPU yang mengatakan semua partai baru yang lolos yang lolos Vermin itu diloloskan saja kecuali partai U. Partai U disebut U. Yang dimaksud tentu partai umat. Ya. Dan partai umat sampai menyewa pengacara di Australia itu kan dalam rangka untuk mengantar partai ini menuju pada pemilu. Saya wakil ketuanya. Ya, ketuanya kan ikut dalam tim itu kan. Tim hukumnya saya. Ketuanya Prof itu, Denny. siapa Denny Indrayana, saya wakil ketua. Iya, maka patut disayangkan. Dan anggotanya itu anggota saya. Ada 20 orang saya bawa anggota tim lawyer saya. Tim saya. Ya. Sip. Jadi perjuangan masa lampau yang begitu panjang sampai sekarang seolah nggak ada artinya karena banyak hal yang tadi kita ceritakan. Nah sekarang harapan terakhir yang mau kita sampaikan apa? Karena ini kita bicara ini bukan karena nggak ada legal standingnya loh ya, karena kita ini masih sah, masih legal karena kita masih tercatat di Kumham. Yang terbaru kan belum. Jadi ini catatan satu saya ya. bahwa ada statement dari Ustadz Sambo selaku Sekretaris Majelis Syuro menyatakan kekuatan umatnya ada pada Majelis Syuro. Keputusan itu sudah keputusan tertinggi. Pemerintah itu hanya mendaftarkan saja, hanya mencatat saja. badan hukumnya. Salah. Berarti dia salah. Keliru itu. Kalau Menkumham tidak mau menetapkan sebagai partai yang sah serta pemilu, tidak mau mengesahkan ADRT oleh Menkumham, batal demi hukum. Batal. Nggak sah partai kita. Bagaimanapun itu udah perintah undang-undang. Tetap Menteri Hukum HAM itu harus mempunyai kekuatan yuridis untuk mensahkan partai. Kita patut malu ya karena faktanya begitu. Ya dia nggak ngerti hukum. Makanya saya sangat sayangkan orang-orang di Majelis Syuro itu kan sangat disayangkan. Kok banyak orang pintar tapi ngambil keputusan yang ceroboh. Nah, sebentar nih, saya tertarik ini. Sebenarnya sengkarut partai ini, apakah betul murni dari pikiran, mohon maaf ya, pikiran Pak Amin sendiri atau dari pihak luar yang mengatur Pak Amin? Jadi gini, kalau aku lihat musyawarah itu lebih didominan oleh Pak Amin. Artinya dari konflik internal ini, baik masalah keluarga, masalah internal partai itu kan. Jadi akhirnya memang yang lainnya Pak turut aja itu. Samina Watona. Samina Watona apa? Terserah Amin aja lah, kami ikut. Padahal di situ teman-teman saya semua banyak. MS Kaban itu batan ketua umum saya di HMI Cabang Jakarta. Saya ketua Rayon Ratu, dia ketua HMI. Iya. Oke. Kok nggak bisa ngomong apa-apa? Bingung saya. Kita mungkin ketika dia mengkritik pemerintah tajam banget, kok ketua umum nggak bisa gitu. Oke, ini terakhir nih. Terakhir ya. Jadi kita perlu mencari solusi. Dulu kalau di Jawa orang tua punya anaknya sakit-sakitan, itu kemungkinan pertama karena salah nama. Maka nama itu diganti supaya dia nggak sakit lagi. Kadang-kadang berhasil. Begitu namanya diganti, dia langsung sehat. Jadi orang pinter. Itu kalau orang bodoh, orang Jawa. Nah partai kita ini kan bukan sekedar anak ya. Ini kan sebuah struktur organisasi yang besar, nasional se-Indonesia. Ternyata sudah rusak, sengkarut begini. Kira-kira ini, saya satu-satu sebagai closing statement. Apa ide dan usul yang perlu kita sampaikan untuk mencari solusi jalan terbaik untuk partai kita ini? Kami usahakan pertama mungkin Pak Gamali dulu ya, Malispo. Baik. Kita harus kembali kepada ADART. Kita harus berlandaskan legal aspek partai umat ini. Kita sama-sama tahu sampai detik ini
yang disahkan oleh Kementerian Hukum adalah Partai Umat yang ADART-nya belum dirubah oleh Majelis Syuro. Begitu juga kepengurusannya. Karena itu masih sah secara yuridis, maka itu yang harus kita laksanakan. Siapa yang melaksanakan? Yang menolak keputusan Majelis Syuro. Karena itu keputusan kita anggap tidak sah. Artinya kegiatan partai harus mengikuti ADART. Kalau saatnya sekarang rakernas, saatnya munas. Disitulah diambil sebuah keputusan. Karena yang nanti akan memutuskan terkait dengan kepengurusan dari Majelis Syuro, kemudian sampai Majelis Tinggi, kemudian DPP, DPW, dan segala macam itu adalah munas yang akan menentukan. Ya, jadi nanti ya Mahkamah Partai tinggal mengesahkan. Ketika munas memutuskan, Majelis Syuro ganti semua di munas itu, ya karena musyawarah. Ini kan dasarnya musyawarah nih, bukan otoriter. Kalau yang saya lihat sekarang, komentar dari Sekretaris Majelis Syuro itu, seakan-akan apa yang diputuskan Majelis Syuro adalah sebuah kebenaran. Karena Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi, jadi ini lain dari partai yang lain, tidak perlu Kementerian Hukum. Ini ngawur namanya. Ya. Karena apa? Berpikir tidak berdasarkan aturan yang sudah kita gunakan dalam berpolitik di Partai Umat. Jadi menurut saya solusinya Rakernas harus diselenggarakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ADART. Lanjutkan dengan Munas. Baik. Disitulah forum itu untuk melakukan perubahan ADART, memilih pengurus dan sebagainya. Itu solusinya. Tidak ada lagi solusi kemudian kita ikut dengan keputusan Majelis Syuro, itu tidak ada gunanya. Jadi Ketua Umum harus melakukan pertanggungjawaban di arena yang legal resmi sesuai dengan ADART. Betul. Oke, Pak Herman? Kalau saya, ya itu tadi musyawarah nasional. Sama, mirip-mirip ya, laksanakan. Itu harus segera dilaksanakan. Tapi Munas dan Rakernas dihilangkan waktu sesuai keputusan Majelis Syuro. Rakernas langsung Munas aja. Menurut saya itu yang terbaik. Iya. Kenapa? Keputusan yang tertinggi itu adalah Munas. Bukan Majelis Syuro, keliru itu. Jadi kalau Ketua Umum ngomong ke Ketua Majelis Syuro untuk mempertanggungjawabkan itu nggak legal ya? Legal. Ya itu lihat Munas, forumnya apa? Forumnya ada diatur. Lah masa ke Majelis Syuro bagaimana pertanggungjawaban dengan Ketua DPD? Jadi sambil makan di restoran langsung pertanggungjawaban nggak bisa ya? Rapat Majelis Syuro anggotanya paling 20 orang. Nah, ini seluruh Indonesia Pak. Ratusan orang, ribuan orang bahkan. Puluhan ribu. Iya. Oh, masa diputus oleh 20 orang. Aduh. Memang Mahkamah Konstitusi. Baik. Salah itu. Oke, terima kasih. Terakhir mantan Pak Sekjen atau mantan Wakil Ketua Majelis Syuro, silakan. Mas, yang pertama, kita mendirikan Partai Umat ini adalah partai milik umat. Kembalikan partai ini menjadi milik umat. Iya. Dengan tujuan sebagaimana istihad politik Bapak Amin Rais malam hari, sebagai waktu membawa bendera malam hari itu, di sana beliau menulis tentang platform partai politik. Menjadi sejarah. Kita tidak ingin menjadi partai ini menjadi partai Islam terakhir yang terpuruk. Kita ingin partai umat ini menjadi partai Islam yang bersinar. Sebagaimana yang diharapkan oleh Ayahanda Amin Rais. Jadi kalau sampai semua orang di PLT-kan hanya untuk seorang ketua umum, ini sangat keterlaluan menurut saya. Jadi ini jauh dari cita-cita. Jauh dari cita-cita. Karena saya paham betul Pak, denyut nadi partai ini bersama dengan pendiri yang lain. Saya tidak menyatakan saya sendiri, tidak. Janji-janji yang sudah kita sampaikan, keinginan-keinginan, ketulusan, keikhlasan, ini dicatat sama Allah. Dan ini akan bertabrakan langsung dengan apabila ada orang lain yang melakukan kezaliman yang nyata di depan kita. Ini yang kita khawatirkan kalau itu berbalik menjadi pembalasan Allah kepada kita. Jadi doa Nabi Yunus juga kita harus sampaikan juga kepada semua teman-teman bahwa kita senyatanya adalah orang-orang yang juga berbuat zalim. Jadi kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Gitu. Kalau sampai seluruh orang di PLT kan, semua orang yang berjuang di partai ini seperti ini, lantas partai ini mau diisi siapa? Kalau majelis pengawas partai dihilangkan, majelis pengawas partai itu oleh kami pendiri partai waktu itu diinginkan karena apa? Menampung semua tokoh ulama di tingkat kabupaten, mantan MUI, mantan ketua wilayah Muhammadiyah, daerah Muhammadiyah, Persis, organisasi Islam itu semua bergabung semua di majelis pengawas ini. Gunanya mereka tidak mau haus politik, tetapi membersamai kita bersama Ayahanda,
untuk gerakan subuh berjamaah. Kita mendapatkan suara di sana. Kalau dengan hitung-hitungan politik itu dihilangkan semua, hitung-hitungan itu semua ngawur menurut saya. Menghilangkan semua orang. Jadi partai politik itu kan menghimpun semua orang, bukan menghilangkan, Mas. Menghimpun semua orang. Dikembalikan partai ini adalah partai milik umat. Karena apa? Saya ingatkan sekali lagi kepada Ketua Umum Partai Umat, Mas Ridho Rahmadi, yang mendapatkan amanah Majelis Syuro. Jikapun itu belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ingat, anggaran dasar rumah tangga kita itu hanya membuat aturan peralihan. Apa itu aturan peralihan? Aturan peralihan itu adalah pada saat itu saya yang membuat pasal aturan peralihan. Malam hari pada saat sebelum deklarasi dan menyatakan partai ini menjadi badan hukum. Apa itu? Untuk mencegah ada pengkhianat, ada penyusup orang luar masuk di partai, maka untuk pertama kalinya semua pengangkatan kepengurusan sampai di tingkat kecamatan di-SK-kan oleh Ketua Umum dan Sekjen. Ini hari pertama saya menyampaikan ini kepada publik. Kenapa? Kita khawatir partai ini disusupi. Satu provinsi tidak gagal mengundurkan diri mereka pada saat ini belum menjadi badan hukum, maka kita tidak bisa verifikasi. Tidak bisa menjadi badan hukum. Oleh karena itu ada aturan peralihan. Pak Herman masih ingat kita buatkan? Pak Gamari masih ingat. Kita buatkan itu apa? Pada saat saya mengusulkan, masukkan di aturan peralihan. Pertemuan itu di mana? Saya masih ingat. Pertemuan itu dihadiri oleh Bang Putrajaya, dihadiri oleh Agung Mozin, kita makan malam bersama. Saya undang waktu itu di Al Jazeera Polonia. Saya masukkan apa? Kita tidak mau ada penyusup. Ini putusan-putusan yang sangat strategis. Nah kalau itu malah sekarang di internal, setelah menjadi peserta pemilu kita buang semua orang. Ngawur namanya ini, Mas. Ngawur nih. Saya ingatkan Mas Ridho, jangan. Takut kita zalim kepada semua orang. Orang yang sudah berbuat di partai, janganlah. Kita harus tepuk dada itu. Mas, saya gagal. Mohon maaf kepada semua kader yang meninggalkan istri, meninggalkan anak, mengeluarkan uang, mengambil uang belanja istrinya, mengambil uang belanja anaknya untuk berjuang di jalan Allah. Apa yang disampaikan ayahanda, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Itu elegan kalau misalnya mau begitu. Kalau mau seperti itu, partai ini besar, Mas. Besar. Partai ini harus kembali menjadi partai milik umat. Pak Amin menjadi tokoh bangsa. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Saudara sekalian ya, yang menonton podcast ini, saya nggak bisa berkata-kata apa lagi karena memang ini masalahnya terlalu besar, sudah pada level ya nggak ada lagi lebih tinggi dari ini. Kalau Majelis Syuro sudah masuk angin, DPP sudah masuk angin, kemudian sampai pada demisioner seluruh pengurus kecuali ketua umum ya, seluruh pengurus dibekukan. Yang saya tahu harus membentuk pengurus DPP sampai bawah itu pada bulan April maksimal. Dan saya penasaran dalam waktu yang sesingkat itu siapa yang mau menjadi pengurus? Kalaupun ada yang mau, siapa dia? Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita.